halo semuanya, selamat siang. Kita udah sampai nih di penghujung sesi terakhir di acara keynote session kali ini. Mungkin kalau tadi teman-teman dari pagi udah dengerin dari Pak Peter mengenai AI, lalu barusan juga udah dengerin dari panelnya Nadia bersama Pak Ragon dan PhD juga mengenai marketing. Dari tadi kan kita share insights-nya lebih ke gimana sih cara brand-brand dan bisnis itu bisa market your products and actually reach your audience. Nah, kalau untuk sesi kali ini kita akan sama-sama bahas mengenai omnichannel solutions, dan ketika kita membahas mengenai omnichannel, we are actually also talking about unlocking user experience baik itu di channel online maupun offline. Karena tentunya aku yakin dari bisnis-bisnis di sini pasti pengen banget ya untuk produk-produknya itu bisa di reach baik itu di channel online ataupun offline dan datang ke toko. Nah, udah hadir bersama saya pada siang hari ini ada Mas Malik dari Alfamart dan juga ada Loka dari Danone. Aku rasa teman-teman udah pasti nggak asing ya sama nama Alfamart dan Danone gitu. Jadi untuk di sesi kali ini kita akan mengupas tuntas gimana sih caranya dari Alfamart dan juga Danone actually mulai menyiapkan fondasi untuk mengunlock omnichannel, dan juga dari mereka akan share results dan yang terakhir akan share juga tips dan triksnya. Oke, mungkin aku mulai dulu nih dari Mas Malik. Mas Malik, kalau dari Alfamart, apa sih yang Alfamart ini lakukan untuk menyiapkan fondasi untuk mengunlock omnichannel solution? Oke, terima kasih Mbak Laura. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Ya, saya yakin di sini teman-teman udah pada tahu ya, familiar dengan Alfamart, karena Alfamart itu setia, setiap tikungan ada. Oke, menyambung pertanyaan tadi Mbak ya, apa yang kita siapkan? Itu yang pertama mungkin aku boleh cerita sedikit Mbak Laura, itu kita menyiapkan yang namanya big data dulu. Nah, big data, karena apa? AI itu tidak akan lepas dengan yang namanya big data. Nah, gimana cara kita menyiapkan? Itu kita menggunakan yang namanya adalah CRM proses, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat, Alfamart itu sudah memulai membangun pondasi CRM itu sejak tahun 2025, di mana member-member Alfamart itu sudah mulai diperkenalkan dengan kartu fisik. Pada saat itu kartu akun namanya kalau nggak salah, gitu kan. Nah, sejak 2015 kita sudah mulai masuk ke digital session, Mbak Laura, gitu. Jadi di digital session ini kita memperkenalkan yang namanya adalah Alpha Gift. Nah, semenjak tahun 2019, tepat pada saat itu, ingat benar, pada saat itu adalah pada saat COVID dan kita dilarang keluar sama sekali. Nah, pada saat momen itu kita sangat ingat betul bahwa online itu sangat booming di Indonesia. Nah, pada saat itu Alpha Gift harus berkembang menjadi omnichannelnya Alfamart, gitu. Jadi pada saat itu kita ready nggak ready harus jalan. Ibarat kata bayi baru lahir 10 hari, seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan semua infrastruktur yang terkait sama online channel sendiri. Nah, sampai dengan sekarang kita Alpha Gift merupakan omni channelnya Alfamart, seperti itu. Cuman saat ini itu secara perspektif ya Mbak, secara perspektif ini saat ini itu di Alfamart itu sangat tinggi banget. Sekarang member kita itu ada di angka 21 juta member gitu. Dengan rata-rata member aktif yang berbelanja di Alfamart itu kurang lebih sekitar 14 juta. Nah, gimana kontribusi secara bisnisnya? Sangat signifikan, yaitu kontribut kurang lebih sekitar 56%, ya kan? Itu terhadap total retail bisnisnya Alfamart. Jadi baik online maupun offline ya Mas ya? Yes, betul. Nah, cuman di situ Mbak Laura, kalau misalkan boleh curhat nih sedikit nih. Nah, ternyata masyarakat Indonesia itu unik gitu. Kenapa? Meskipun kita sudah fasilitasi dengan online channel, tapi mostly masyarakat Indonesia itu masih sering untuk berbelanja offline ke toko Alfamart. Jadi secara sales itu tuh lebih dari mungkin 70% dari total bisnisnya Alfamart itu masih terjadi di offline channel, Mbak. Nah, itulah kenapa kita penting untuk create gimana caranya membuat suatu tools ya kan, suatu ide gimana caranya biar kita bisa mengoptimize omni channel ini seperti itu. Betul. Apalagi kayaknya kalau misalnya kita dengar di sini Alfamart, kita langsung ingatnya toko-toko yang ada di dekat rumah, dekat kantor ya. Jadi memang walaupun udah difasilitasi dengan channel online, tetap masih penting juga bagi brand untuk mengunlock
channel offline. Nah mungkin sebelum kita dig deeper nih ke channel offline tadi, aku mau denger dulu nih dari perspektif Danone. Nah kalau dari Danone sendiri gimana nih loh Kak? Apa preparation yang kalian lakukan juga untuk meng-unlock omni channel solution? Selamat pagi semuanya, jadi kita mungkin kenalan dulu ya untuk produk Danone Indonesia. Jadi sebenarnya untuk Danone Indonesia kita ada 2 kategori besar, yaitu produk nutrisi dan juga dari water business kita. Nah terkait CRM sendiri, kita itu start pertama dari produk nutrisi kita. Karena memang ini kategori yang sangat high engagement ya dengan ibu-ibu gitu. Jadi kita sudah start dari 12 tahun lalu sehingga secara data itu sendiri kita sudah punya millions dari members yang highly engaged di portfolio kami. Dan masing-masing portfolio pun punya spesifikasi sendiri karena secara produk portfolio itu kita ada dari mainstream maupun sampai ke super premium. Nah, capability ini yang akhirnya kita bawa ke business waters kami. Nah, secara kategori produk karena kami memang FMCG, memang produk discovery di masa sekarang itu banyak terjadi di online. Tapi sebagian besar purchase meskipun juga terjadi di online memang terjadi juga di offline. Nah tapi apa yang terjadi di offline ini tentu kami juga punya ekspektasi ingin kita capture juga di online sehingga menjadi circular model sebenarnya. Nah ini adalah salah satu capability yang nanti mungkin akan kita unlock ya. Bagaimana kami mendrive discovery di online, purchase di offline tapi kita get back lagi ke online melalui CRM sistem kami, gitu Laura. Oke, menarik banget ya. Jadi tadi kita udah dengar kalau Alfamart udah ada Alpha Gift App untuk beli online, terus dari Danone juga udah nyiapin CRM nih, dan walaupun trafficnya terjadi online, tapi dari mereka berdua kayaknya setuju kalau misalnya demand dari channel offline ini tetap perlu kita unlock gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita dengar nama Alfamart kan Mas Malik, kita pasti langsung ingat oh ini kayak ada toko di dekat rumah nih atau toko di dekat kantor gitu. Nah untuk dari website Alfamart sendiri ya Mas Malik, aku baca kalau misalnya Alfamart itu udah ada lebih dari 20.000 stores ya Mas. Betul, di seluruh Indonesia. Per April kita punya 20.500 stok. Wah oke, banyak banget, dan jadi tentunya akses untuk customer ke Alfamart Store ini tentunya banyak banget ya entry point-nya gitu. Nah kalau dari Alfamart sendiri boleh nggak sih Mas di-share solusi apa yang Alfamart ini baru saja kembangkan untuk meng-unlock yang tadi tuh demand-demand yang masih ada di gerai offline-nya Alfamart. Oke, terima kasih Mbak Laura. Jadi gimana caranya kita meng-unlock untuk gimana terjadinya conversion antara online ke offline ya gitu. Nah itu ini thank you banget nih untuk Meta karena kita menggunakan solusi yang ditawarkan oleh Meta gitu kan. Salah satunya adalah integrasi antara channel digital ads dengan WhatsApp. Nah dimana kalau kita lihat itu siapa sih yang menggunakan Facebook, Instagram saat ini gitu kan, kolamnya gede banget. Nah di sini kita mencoba untuk mengkolaborasikan kolam yang gede itu dengan sesuatu tools yang engagementnya juga tinggi, which is itu adalah WhatsApp, seperti itu. Nah gimana caranya? Jadi pada saat orang itu berlayar di ini, itu harapannya dengan WhatsApp orang itu akan terkonversi nih ke toko kita seperti itu Mbak. Oke, mungkin teman-teman di sini kayaknya masih bingung nih Mas. Coba kita akan jelasin lagi nih user journey-nya gimana sih dari tadi kok ngeliat iklan kok tiba-tiba dia bisa diarahin untuk ke store Alfamart. Mungkin Mas Malik bisa bantu elaborasi. Oke, sekarang kalau misalkan kita ngomong user journey Mbak, berarti agak detail teknis ya teman-teman, gak apa-apa gitu. Nah di sini kalau kita ngomong user journey, kan audiens itu akan melihat ads kita itu di online. Nah ketika kita melihat audiens itu melihat ads-nya di online, dia akan klik ads tersebut, kemudian akan diteruskan ke WhatsApp. Nah, ketika sudah diteruskan ke WhatsApp, masuk ke community-nya WhatsApp Alfamart seperti itu, nanti di situ akan engage dengan kita seperti itu. Engage dengan kita untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan benefit dalam bentuk sebuah produk voucher seperti itu. Nah, nanti voucher itu akan bisa diklaim gitu, baik itu di Alfamart maupun di Alpha Gift. Karena orang Indonesia itu lebih suka melihat produk langsung, ya kan. Kemudian untuk memastikan mungkin sambil jalan-jalan juga seperti itu. Nah, biasanya itu tuh menuju ke toko itu juga menjadi salah satu alternatif yang menarik Mbak Laura untuk mengkonversi redemptionnya
voucher yang didapat dari WhatsApp tersebut. Oke, jadi kalau misalnya aku bisa rangkum, ini contohnya tadi brand yang baru ngomong juga di sesi selanjutnya, ada brand Paragon bekerjasama dengan Alfamart. Nanti dari Alfamart bantu untuk ngiklanin di Meta Ads di Facebook atau Instagram, lalu ketika diklik masuk ke WhatsApp, nanti di WhatsApp itu akan kita lakukan filtering untuk make sure audience ini benar-benar nih eligible untuk mendapatkan voucher. Nah nantinya untuk voucher itu berarti tinggal kasih ke Alfamart Betul. Store atau Alpha Gift App. Jadi tinggal kasih tunjuk aja nih, oh ini voucher ini aku mau redeem nih di toko gitu ya Mas ya. Oke, kayaknya cukup simpel ya caranya. Nah sekarang aku mau denger nih kalau dari Danone sendiri, kalau tadi kan kita udah dengerin nih gimana Alfamart mengutilize CRM dan akhirnya mengutilize both Meta platform baik itu di ads dan juga WhatsApp untuk ngedorong penjualan offline. Kalau dari Danone sendiri gimana nih? Apa strategi yang Danone lakukan untuk mengakuisisi konsumen dan juga mendorong interaksi konsumen gitu? Iya. Ini terkait sebenarnya awalnya dari CRM sendiri gitu. CRM iya kita memang melakukan engagement mostly di WhatsApp. Tapi kalau nggak ada orangnya, siapa yang kita engage? Nah, jadi langkah awalnya tentu kita adalah mengajak buyer kita atau potensial buyer kita untuk bergabung ke membership club kami. Tapi secara challenge year on year itu kita mengalami cost per leads itu semakin mahal Laura gitu. Jadi every time we do consumer ajak ayo yuk gabung ke member kami with benefit this CPL is getting more expensive. And then tahun ini kebetulan ada solusi ya dengan Alfamart. Jadi ketika piloting kita okay, let's try this. This is the potential one karena memang juga kita bilang ini adalah high quality leads karena at the end menjadi buyer dan kemudian bisa kita engage further. Nah, ketika kita lakukan piloting bahkan this is new last month itu CPL aja sudah reduce more than 70% gitu compared to our kreatif yang lain gitu. Nah, secara redemption yang berarti akhirnya menjadi buyer kita maupun trials kita itu even higher dari benchmark gitu. Dari yang biasanya kita melakukan campaign itu better 25%. Then we set this capability at the end. Kita mempunyai more members to engage, more buyers to engage dan akhirnya it's getting stronger ya dengan nanti WhatsApp yang akan kita ceritakan further. Oke, jadi kalau misalnya untuk di sampel yang ini specifically untuk ngedorong penjualan susu bebelak ya, yang nantinya dibeli di Alfamart Store dan results-nya itu cukup bagus. Jadi dari CPL-nya 70% lower, lalu redemption-nya juga 25% higher dan industry benchmark. Wah, keren banget ya. Nah, mungkin berikutnya aku mau balik lagi nih ke Mas Malik. Kalau tadi kan kita udah denger ya results dari Danone itu sangat menarik dan bagus banget. Nah untuk solusi yang Alfamart baru launch ini nih Mas untuk ngedorong penjualan ke offline, bisa nggak sih di-share kalau misalnya results yang udah jalan nih dengan brand-brand lain sejak awal tahun solusi ini diluncurkan tuh resultnya seperti apa ya Mas? Iya sangat bisa Mbak dan kita sangat bangga ya dengan result ini gitu. Karena secara riset itu pada dasarnya kita untuk claim rate-nya artinya setiap orang yang terpapar iklan tersebut itu dia mengambil voucher itu hampir 100%. Artinya setiap orang yang terpapar voucher itu tuh mereka akan ngambil voucher tersebut sebenarnya. Nah kemudian redemption rate-nya berapa sih? Nah ternyata uniknya di sini kita sangat surprise sih gitu. Bisa sampai 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kita nge-blast direct seperti itu. Jadi mungkin di situ kita bisa combine terkait sama edukasi, terkait sama awareness brand karena kan di situ masuknya melalui iklan ya Mbak ya, melalui ads gitu. Nah, dengan claim yang rate yang tinggi, kemudian redemption yang tinggi, itu kalau misalkan kita lihat secara ROAS itu bisa sampai 16 kali Mbak. Gitu. Jadi sangat powerful sih untuk tools ini gitu. And ketika kita ngomongin ROAS itu berarti kita bandingin ad spend versus purchase brand salesnya di toko Alfamart ya Mas ya? Of course. Oke. Wah jadi ROAS-nya benar-benar tinggi dan aku rasa most brands will be happy ya with this results gitu. Nah mungkin sekarang aku mau balik lagi nih ke Danone. Kalau tadi kan dari Loka udah share ya kalau misalnya dari Danone ini juga nge-utilize WhatsApp nih untuk engage terus sama customer. Nah results-nya itu so far seperti apa? Oke, tadi kan setelah kita mengakuisisi konsumen menjadi member kami, nah ini juga yang mau kita emphasize juga untuk mungkin teman-teman yang mempunyai CRM atau pengen engage dengan konsumen gitu. Jadi ketika kita engage dengan konsumen di Danone sendiri, engagement itu at the end akan driving retention terhadap produk kami. Tapi untuk melakukan itu kita not only doing it to drive transaction only sebenarnya Laura. Jadi kayak tetap education, engagement itu tetap ada karena kan mereka pengen dapat value juga dengan bergabung ke sini. Nah, di sini
sini kita memakai WhatsApp, heavily utilize WhatsApp, dan kemudian mulai dari tahun lalu itu sebenarnya kita punya learning untuk meningkatkan frequency of engagement gitu. The more we engage to them, ternyata length of stay terhadap produk kita itu semakin panjang gitu. Karena kadang kita lihat konsumen tuh cuma perlu diingetin dan di-engage lagi untuk mereka keep purchasing, terus mereka juga merasa relate and having relationship to us. Dan ternyata not only dari tadi produk nutrition kita, itu kita juga giving another benefit terhadap mereka dengan doing cross selling terhadap portfolio kami yang lain. Kalau tadi kita sudah mulai dengan Waters, kita sudah mulai ada CRM system, nah ini yang kita lakukan juga. Jadi untuk member kita give them offer karena memang untuk susu yang terbaik pasti perlu ini ya Waters yang terbaik gitu, sehingga kita juga giving voucher to them to purchase Aqua di Alfamart gitu. Dan ini juga ketika kita doing this offer ternyata rate-nya itu better di WhatsApp gitu, compare to ketika kita giving other benefit. Nah ini juga mungkin another learning bahwa refreshment tuh perlu, karena kadang kita kalau giving benefit kan only within the product. Nah ternyata kalau kita doing another portfolio dari kita itu mereka juga ternyata rate-nya better gitu. Oke. Jadi begitu data CRM-nya itu udah terkumpul ya, baik itu di channel susu maupun di channel Aqua, nantinya CRM dan database yang besar itu bisa banget digunain untuk nge-reach customer lewat WhatsApp, baik itu untuk drive retention, untuk membeli dan untuk continue beli susu, atau juga bisa untuk di cross sell gitu. Jadi in this case karena Danone sama-sama memiliki brand Bebelak dan Aqua, dan tadi kayak Loka bilang untuk susu yang enak kita juga perlu water yang enak ya, juga water yang sangat baik gitu. Jadinya penting banget untuk dilakukan upsell dan cross sell untuk across different brands gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah denger ya dari Alfamart dan juga Danone kayaknya udah advance banget nih, kalian udah ngelakuin ini selama 5-10 tahun lamanya untuk ngepupuk CRM kalian dan ngedrive omnichannel solutions dari Alfamart dan juga Danone. Ada nggak sih tips untuk teman-teman di sini nih yang mungkin baru mau mulai atau mungkin masih di early stages untuk nge-build their CRM and also their omnichannel solutions? Mungkin aku tanya dulu ke Loka kali ya untuk ini. Kalau dari kita sebenarnya mungkin ada 2 poin gitu. Pertama, ketika kita mengajak konsumen ini bergabung dengan kita, tentu elemen of sincerity-nya tuh harus ada gitu. Jadi apa service yang kita berikan ke mereka? Edukasi, content engagement, dan juga memang extra benefit nantinya untuk kita driving ke offline maupun nanti online retail. Tapi in this case lebih ke offline. Yang kedua, ketika kita doing collect data dan nantinya kita engage via WhatsApp, sebenarnya kunci utamanya tuh kita harus create atribusi. Nah, dari awal itu data sudah di mapping. Tadi mungkin ketika Tesi udah share juga ya di Wardah ya, itu mulai dari level konsumennya mau misalnya dia low atau misalnya high, semua itu kita set based on business needs kita. Bahkan bisa juga kita set based on apakah dia low engagement atau high engagement di WhatsApp. Dan at the end, atribusi inilah yang nantinya akan jadi key strategi WhatsApp engagement kita ke depannya. Dan nanti bisnis yang bisa kita ukur pun akhirnya ke length of stay, terus kemudian ke repurchase mereka itu bisa jadi lebih sharp. Karena kita jadi tahu audience atribusi mana nih yang perlu kita engage further. Oke, kalau dari Mas Malik gimana nih Mas tipsnya? Oke, setuju dengan Mbak Laura yang tadi ya, setuju dengan Mbak Loka juga, itu karena big data dengan AI itu nggak bisa dipisahkan gitu Mbak. Jadi AI hebat, powerful. AI with big data is more powerful, lebih powerful lagi gitu. Terus yang kedua itu adalah terkait sama behavior di Indonesia. Meskipun WhatsApp itu merupakan tools yang engagementnya paling tinggi, tapi kita tidak harus lupa bahwa masyarakat Indonesia itu nggak mau ribet gitu. Jadi seamless-kanlah suatu proses tersebut gitu kan, suatu ads tersebut, suatu journey tersebut untuk mendapatkan benefit untuk konsumen kita itu semaksimal mungkin kita bikin sekompak mungkin, segampang mungkin gitu, karena masyarakat Indonesia itu tidak mau dipersulit seperti itu. Betul. Dan saya yakin O2O channel ini itu
masih banget potensinya untuk bisa dikembangkan sih Mbak Laura. Jadi kalau aku boleh summary, tadi penting banget untuk kita ngumpulin dulu ya first party data kita dan kayak memupuk terus our CRM. Terus tadi juga dari Loka bilang penting banget untuk kita mengattribute nih, attribution point-nya apa yang kita mau ukur gitu. Apakah untuk drive sales atau grow revenue atau misalnya cross sell. Nah itu juga penting banget kita perhatikan. Lalu juga dari Alfamart tadi dari Mas Malik bilang penting banget untuk kita mulai memupuk big data dan tentunya untuk membangun channel ya Mas ya, baik itu ke online maupun offline gitu. Nah mungkin bagi teman-teman yang di sini nih sebelum aku tutup sesinya siang hari ini dari Meta juga kita actually mau share nih a very special package that we actually launch in collaboration with Alfamart. Jadi karena tadi sebenarnya solusi Alfamart yang untuk ngedrive online traffic ke offline itu baru aja kita launching di tahun ini. Jadi untuk teman-teman yang hadir di siang hari ini dari Meta actually mau kasih bonus ads credit dan tentunya paket ini itu sangat terbatas ya jumlahnya. Jadi kita memberikan bonus ads credit variasinya dari 6% to 10% depending on package-package yang kalian pilih. Dan tentunya jika teman-teman di sini sangat interested atau mau ngobrol-ngobrol dulu sama Alfamart, boleh banget silahkan langsung scan QR code yang ada di sini, isi data kalian, tulis juga brand kalian, dan nantinya teman-teman dari Alfamart akan bantu ya Mas Malik untuk nge-reach out kepada brand-brand yang ada di sini yang mau coba nih dan mau coba dulu jalan sama Alfamart untuk lihat results-nya gitu. Ada tambahan Mas mungkin mengenai paketnya? Iya, cukup. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan package yang ditawarkan Mbak Laura ini, buruan scan, input, submit. Terima kasih. Ya, karena tadi jumlahnya sangat terbatas ya Mas, dan juga tadi kan dari Mas Malik udah share nih ROAS-nya bisa nyampe 16,5 kali lipat. Siapa sih brand-brand yang nggak mau dapetin ROAS setinggi itu? Jadi mungkin silakan di scan aja, nanti dari teman-teman Alfamart akan bantu nge-reach out ke Bapak sama Ibu sekalian yang hadir di siang hari ini untuk discuss lebih lanjut gitu. Oke, mungkin aku pertama-tama mau ngucapin terima kasih dulu kepada Mas Malik dari Alfamart dan juga Loka dari Danone. Terima kasih atas waktunya dan juga semoga insights yang kita bagikan pada siang hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.